Saudariku, sahabat-sahabatku, serta jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Bukankah kita sudah sepantasnya bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik? Ia telah memberkati kita di hari Senin dengan ragam berkat perlindungan, penyertaan, kesehatan, kekuatan. Mungkin juga kita di hari Senin kemarin mengalami kesukaan, kegembiraan, tetapi juga bisa ada kekecewaan, kekesalan, kesedihan, kedukaan, atau juga kesulitan-kesulitan. Saudaraku, yakinlah Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan tahu kita sanggup melewatinya. Dan Tuhan tahu itu cara Tuhan agar kita semakin sadar bahwa kita semakin sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita ini. Sahabat-sahabat, untuk itu marilah kita mendengarkan, merenungkan, mempelajari firman Tuhan sebagai santapan kehidupan kita, yaitu dari Injil Matius pasal 11 ayat 21. Demikian firman-Nya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikian firman Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman-Nya. Mengapa demikian? Karena orang yang mendengar dan memelihara firman, dia akan hidup dengan merdeka. Dia akan hidup terlepas dari kekhawatiran yang menghimpit. Karena dia yakin firman Tuhan itu akan memeliharanya, akan memenangkan dan mensejahterakan dia. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyapa dan mengingatkan kita. Memang agak keras dan tegas, bahkan sedikit marah. Yesus menyatakan bahwa celakalah kota-kota yang tidak mau bertobat, yang Tuhan telah berikan banyak mujizat, peristiwa-peristiwa hebat. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku, Allah tidak menginginkan kebinasaan. Allah tidak menginginkan satu orang pun umatnya menjadi binasa. Allah menginginkan kehidupan. Karena rancangan Allah dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Maka Yesus marah karena Yesus menginginkan semua umatnya mendapatkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus berkata celaka kepada kota-kota di mana Tuhan telah melakukan banyak mujizat, tetapi mereka tidak bertobat-tobat. Mereka mengeraskan hati, mereka mengeraskan pikiran mereka. Mereka hanya bersandar kepada pikiran dan hati mereka. Mereka tidak mau bersandar kepada kebenaran firman Allah. Orang-orang yang tak mau bertobat adalah orang-orang yang menyandarkan hidupnya hanya kepada dirinya. Untuk itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus menginginkan kita semua untuk mengalami pengalaman damai sejahtera. Untuk itu, langkah yang kita harus ambil, yaitu kita mengakui dosa kita dan bertobat. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Allah kita setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Untuk itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Allah telah menghadirkan ragam mujizat, ragam peristiwa, bahkan wabah virus corona pandemi ini. Bukankah ini menjadi cara Tuhan untuk menyapa kita betapa hebat mujizat Tuhan
menyelamatkan, memenangkan, melindungi kita dari ragam pandemi ini. Untuk itu, bukankah pandemi ini harus membawa pertobatan yang serius, yang sungguh-sungguh, agar kita semakin yakin bahwa hanya Allah lah tempat benteng perlindungan yang memelihara hidup kita. Untuk itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jangan kita menunda untuk bertobat. Jangan menunda untuk datang kepada Tuhan. Jangan menunda untuk hidup dengan cara yang baru. Jangan menunda untuk percaya kepada kuasa firman Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Allah menginginkan pertobatan. Allah menginginkan pengakuan dosa umatnya agar diselamatkan. Untuk itu, Allah bergembira setiap ada pertobatan. Maka jika kita bertobat, kita sedang turut menggembirakan Allah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memeriksa sejenak apa-apa saja yang harus kita pertobatkan. Banyak orang bersandar hanya kepada pengetahuan dan dirinya, seakan-akan keberhasilan, kehidupan dijamin oleh akal pikiran sendiri. Tetapi kepada kita orang beriman, diajak Allah untuk kita memeriksa, jangan-jangan di dalam diri kita masih ada yang harus kita pertobatkan dengan bergabungan mengaku dosa kepada Allah. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Yesus telah mati di kayu salib untuk memastikan dosa kita ditebus. Yesus telah mati di kayu salib untuk memastikan pengampunan Allah sedang dicurahkan. Yesus telah mati di kayu salib untuk memastikan tidak ada lagi kebinasaan, karena Kristus yang memikul kebinasaan itu. Saudara-saudariku, kita diundang untuk mengalami cinta kasih Allah. Untuk itu, marilah kita meletakkan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, untuk kita pakai dan dipakai oleh Allah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara-saudariku, mari kita hidup dengan cara yang baru. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, berkatilah kami dalam satu hari ini menjadi berkat bagi semua orang. Ampunkan dosa, pelanggaran, kelalaian, kelemahan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang setia dan adil. Kami percaya dosa pelanggaran kami di dalam nama Yesus Kristus telah Tuhan hapuskan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin.